Pada video kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk yuk, dalam hidup ini mari kita terus belajar. Belajarlah dari siapapun. Ya. Belajarlah dari siapapun. Belajarlah dari apa yang mungkin jelek yang dia lakukan agar kemudian kita tidak melakukan hal itu. Belajarlah dari apa yang baik yang sudah dia lakukan sehingga kita bisa ikut termotivasi untuk melakukan hal yang baik tersebut. Belajarlah dari mana saja. Belajarlah kapan saja, karena belajar itulah yang kemudian membantu kita untuk terus bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Tujuh hal yang bisa kita pelajari dari seorang Vanessa Angel. Saat berita tentang kematian Vanessa Angel menyebar di media sosial, maka 3-4 hari setelah kejadian itu, timeline media sosial itu dipenuhi oleh ungkapan bela sungkawa, oleh cuplikan video wawancara inspiratif tentang Vanessa Angel. Artinya apa? Artinya di akhir kehidupannya, seorang Vanessa Angel memberikan sebuah kesan yang positif buat masyarakat. Terlepas dengan hal-hal negatif yang pernah dia lakukan di masa lalu, orang melihat Vanessa Angel sekarang dengan cara yang berbeda, dan ini ditunjukkan dengan ungkapan bela sungkawa. Mungkin kalau misalnya Vanessa Angel masihlah seperti orang yang dulu, mungkin ada sebagian postingan-postingan terkait dengan kematian beliau itu bernada negatif, berupa cibiran dan sebagainya. Namun sejauh yang saya amati di media sosial, komentar ataupun respon terkait dengan Vanessa Angel dalam kategori yang masih positif semua. Nah, ini artinya apa? Dalam kehidupan ini ternyata setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan bagaimana perubahan ataupun perbaikan diri kita, itulah yang akan menentukan pada akhirnya siapa diri kita. Ada 7 hal yang bisa kita pelajari dari seorang Vanessa Angel. Apa saja itu? Yang pertama adalah tidak tenggelam di masa lalu. Seorang Vanessa Angel adalah artis yang kontroversi, yang punya banyak intrik, banyak kasus yang itu tentu saja bukanlah sesuatu yang kalau ditanyakan kepadanya, apakah dia senang dan bangga dengan hal itu? Siapapun akan mengatakan tidak senang dan bangga dengan hal-hal tersebut. Namun, semua kegagalan, keterpurukan yang pernah terjadi pada dirinya itu tidak membuat dia tenggelam. Tapi justru membuat dia, oke, hari ini saya belajar, hari ini saya tahu apa yang harusnya saya tidak lakukan, dan hari ini saya tidak mau seperti ini lagi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah Vanessa Angel, dia ketika melakukan sebuah kesalahan, pernah gagal ataupun pernah terpuruk, dia kemudian tidak membuang-buang waktu untuk menyesali semua itu. Ya, dia tidak membuang-buang waktu untuk mengasihani diri. Kebayang dong kalau misalnya orang ketimpa satu masalah dan sepanjang hari yang dia lakukan hanyalah mengasihani diri, menyesali apa yang sudah terjadi. Tentu itu tidak akan memberikan dampak yang positif. Ya, kita boleh saja menyesal apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Tapi cukup di momen ketika kita melakukan itu. Setelah itu kita harus segera move on. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari seorang Vanessa Angel adalah jangan malu untuk berubah. Vanessa Angel tidak malu untuk berubah. Kalau kita lihat ya dari berbagai macam kasus yang dia hadapi, yang pernah terjadi pada dirinya,
Ya, dia tidak malu untuk berubah. Dia tidak kemudian membiarkan dirinya merasa, aduh, saya mending nggak usah lagi deh jadi artis. Saya nggak perlu lagi deh tampil karena malu. Saya pernah melakukan ini kemudian disoroti, diwawancari, itu kan hal yang memalukan. Nah, tapi dia tidak melakukan itu. Jadi, ya dia tidak malu untuk ketika sudah melakukan kesalahan dan memperbaiki diri dan berubah. Nah, banyak orang yang dalam hidup ini itu jadi susah untuk berubah dikarenakan merasa malu ketika berubah. Contoh misalnya, kadang-kadang kan kita insaf dan kemudian kita mau memperbaiki diri nih. Nah, mau sholat gitu, ataupun mau mulai punya gaya hidup hemat, punya gaya hidup sehat. Nah, kadang-kadang akan ada orang yang mencibir, jadi alim nih ya, ataupun misalnya ada yang ngejekin gitu, wah sekarang jadi sok pintar ya, atau dan macam-macam lah. Nah, itu seringkali bisa menjadi sesuatu yang membuat orang malu untuk berubah. Nah, Vanessa Angel, kalau kita pelajari dari perjalanan kehidupannya, dia tidak malu untuk berubah. Yang keempat adalah dia tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Ini juga adalah sebuah pembelajaran yang penting. Ya, jadi tidak bisa kita pungkiri ketika kita dalam perjalanan hidup itu akan tergelincir, akan kesandung batu. Namun yang paling utama adalah kita belajar dari setiap kali tergelincir, dari setiap kali tersandung batu untuk bagaimana ke depannya kita bisa mengantisipasi hal-hal yang membuat kita tergelincir. Kalau bisa kita hindari, kita hindari. Hal-hal yang bisa membuat kita tersandung, kalau bisa kita singkirkan, kita singkirkan. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang Vanessa Angel. Ya, mungkin ketika sebelum menikah, ya, dia mudah untuk terbawa situasi, suasana, sehingga akhirnya membuat dia punya masalah-masalah. Namun dengan ketika dia menikah, ya, dan didukung oleh suami yang baik, yang terjadi adalah dia bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Nah, yang kelima yang bisa kita pelajari dari seorang Vanessa Angel adalah tidak mudah menyerah ketika gagal. Nah, ketika dia memperbaiki diri dan akhirnya mulailah membangun usaha berbisnis. Nah, di situ dia gagal, tapi dia tidak menyerah gitu. Dia bangkit lagi, perbaiki lagi. Ketika misalnya reputasi dia hancur karena kasus yang menimpa dirinya, dia gagal, tapi dia tidak menyerah. Dia bangkit lagi, memperbaiki diri lagi dan terus bergerak maju. Itu yang kelima. Yang keenam adalah Vanessa Angel itu kalau kita lihat dia adalah sosok yang tidak fokus pada apa yang tidak bisa dia kendalikan, tapi dia fokus pada apa yang bisa dia kendalikan. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang katakan, apa yang orang pikirkan, apa yang orang lakukan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Ya, saat orang mungkin sebagian masih mencibir, masih menghina, masih mendiskreditkan dia dengan hal-hal yang dia lakukan di masa lalu, dia memilih untuk saya nggak bisa fokus kepada itu, saya nggak perlu fokus kepada hal itu. Kenapa? Karena itu adalah hal yang tidak bisa saya kendalikan itu. Saya tidak bisa mengendalikan kisah-kisah misalnya yang kemudian terdokumentasi di internet ya tentang dirinya. Ya, dia tidak bisa mengendalikan hal-hal yang terdokumentasi di internet tentang dirinya. Tapi yang bisa dikendalikan adalah bagaimana membantu untuk bisa mengendalikan apa yang bisa dia lakukan. Nah, jadi salah satu video yang viral ya tentang Vanessa dan Bibi ini ya, suaminya, adalah bagaimana mereka memberikan sebuah pesan kepada anak bayi yang masih bayi. Ya,
pesan-pesan itu mereka sampaikan melalui media sosial karena mereka pun menyadari bahwa satu ketika mungkin mereka tidak akan bisa mendampingi anak ini, dan satu ketika anak ini pada akhirnya mungkin akan tahu seperti apa orang tuanya di masa lalu, kehidupan masa lalu orang tuanya. Namun dari apa yang mereka lakukan, memberikan sebuah pesan, memberikan sebuah nasihat, walaupun dikemas dalam sebuah talk show, saya meyakini itu akan memberikan sebuah feedback positif buat si anak, buat anaknya nanti. Nah, jadi dalam satu video, Bibi ya, si suaminya Vanessa itu bercerita kepada Denny Margono, dan ya Denny kemudian menyampaikan apa sebenarnya menjadi isi hati dari si orang tuanya. Ya, kurang lebih isi pesannya seperti inilah. Orang baik itu punya masa lalu, dan orang yang buruk punya masa depan. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang dari masa lalunya dia itu, ataupun kondisinya sekarang. Yang kita bisa lakukan adalah kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah sebuah pelajaran juga buat kita bahwa dalam hidup ini yang paling penting adalah kita tahu kita seperti apa. Nah, yang ke-7 ya. Yang ke-7 yang bisa kita pelajari dari seorang Vanessa Angel dan Bibi suaminya adalah mereka tidak menyerah pada keadaan. Artinya seperti apapun riak gelombang, ombak, badai yang menerpa diri mereka, menerpa keluarga mereka, mereka tidak menyerah dengan situasi itu. Mereka terus bertahan, saling menguatkan, dan ya pada akhirnya mereka terus dipersatukan bahkan saat kematian menjemput mereka. Jadi itu paling tidak 7 hal yang bisa kita pelajari dari seorang Vanessa Angel dan Bibi. Pada video kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk yuk, dalam hidup ini mari kita terus belajar. Belajarlah dari siapapun. Ya. Belajarlah dari siapapun. Belajarlah dari apa yang mungkin jelek yang dia lakukan, agar kemudian kita tidak melakukan hal itu. Belajarlah dari apa yang baik yang sudah dia lakukan, sehingga kita bisa ikut termotivasi untuk melakukan hal yang baik tersebut. Belajarlah dari mana saja, belajarlah kapan saja, karena belajar itulah yang kemudian membantu kita untuk terus bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thank you sudah ikut menonton. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you.